Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Cahyo Nugroho, mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Bina Dharma S1. Saya dari kelas CF3B, yang juga saya telah mahasiswa transisi dari D3 ke S1 dengan NIM 22142011P. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Diana SSI MKom selaku dosen pengampu mata kuliah statistika probabilitas yang sudah memberikan saya tugas untuk mempresentasikan materi penyebaran data dari mata kuliah statistika probabilitas itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, itu adalah pengertian dari penyebaran data. Penyebaran data itu, atau disering disebut dengan dispersi, merupakan perserakan nilai-nilai observasi terhadap nilai rata-rata, atau dapat dikatakan bahwa penyebaran data merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data observasi menyebar dari nilai rata-ratanya. Nah, selain itu, penyebaran data ini memiliki kegunaan. Ada dua kegunaan, yaitu yang pertama adalah untuk melihat tingkat variasi data, yang dimana jika variasi data tinggi, maka dikhawatirkan bahwa data sampel bukan berasal dari populasi yang sama. Jadi jika data tersebut tinggi, variasinya mereka bisa dikatakan bukan dari populasi yang sama, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengukur suatu fenomena. Yang kedua adalah menentukan data tersebut representatif atau tidak. Data representatif diperoleh dari kelompok data homogen. Untuk mengetahui representatif atau tidaknya, kita perlu mengukur penyebaran datanya. Yang pertama itu data homogen. Data homogen itu sendiri itu adalah populasi yang memiliki sifat yang sama atau mirip, sehingga memiliki sebaran data yang kecil dan data relatif lebih stabil. Dan data yang kedua tuh heterogen, yang mana kebalikan dari homogen. Data ini memiliki sifat yang tidak sama dan tidak mirip, sehingga akan memiliki sebaran data yang besar dan relatif tidak stabil. Baiklah, nah ini adalah salah satu contoh dari tabel untuk kelompok homogen. Saya sudah disiapkan datanya dari materi, bahwasanya ini adalah 5 data. Pertama, nama karyawannya, kemudian ada pendapatannya. Untuk data homogen, kita ingat bahwasanya sebaran data itu kecil dan relatif stabil. Dan di sini untuk jumlah pendapatan sudah ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 5 data. Jadi untuk jumlah pendapatan tadi ada 7.200.000 dibagi 5 sama dengan 1.440.000. Setelah mendapatkan rata-rata dari pendapatan, kemudian pendapatan dari setiap karyawan atau setiap data itu dikurangi. Jadi yang dihasilkan ini ada 5 tadi, dari yang 160.000, 40.000, 160.000, 140.000, dan 40.000, yang dimana ini variasi datanya ini cukup relatif stabil. Nah, baiklah, kita langsung masuk lagi ke heterogen. Nah, untuk yang heterogen ini sendiri itu seperti yang dikatakan, kebalikan dari yang homogen, berarti datanya relatif tidak stabil. Data sudah disiapkan, di sini ada 5 data juga, disamakan dengan data homogen sebelumnya, tapi dengan catatan di sini pendapatannya memiliki perbandingan yang relatif jauh. Untuk cara rata-rata sama, hasilnya 7.200.000 dibagi 5 sama dengan 1.440.000, kemudian dikurangi dengan pendapatan, masing-masing pendapatan dikurangi dengan rata-ratanya. Bisa dilihat ya, setiap data itu memiliki perbandingan yang relatif jauh dan relatif bisa dibilang tidak stabil. Jadi itulah untuk perbedaan dari homogen dan heterogen. Nah, untuk pembahasan dari materi penyebaran data ini sendiri itu ada 6.
Yang pertama itu ada jangkauan atau range, kemudian ada simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, 3 ada simpangan baku atau deviasi standar, keempat ada ragam atau variansi, kelima ada koefisiensi keragaman atau KK, dan terakhir ada nilai kuartil. Untuk jangkauan sendiri, ya penentuan jangkauan ini ya merupakan pengukuran penyebaran yang paling sederhana, ini yang paling mudah. Jangkauan dirumuskan sebagai beda antara pengukuran nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi data. Semakin kecil nilai jangkauan, maka semakin homogen data dalam suatu himpunan data. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri adalah R atau range sama dengan XT dikurang XR. XT adalah X tertinggi atau bisa disebut juga X max atau X maksimum dikurang dengan XR, X rendah atau X min atau X minimum. Nah, di sini ada data tunggal yang akan dibahas. Terdapat data sebagai berikut: 30, 35, 37 sampai 34. Tentukan jangkauannya dari data tadi atas. Data-data ini, nah, kita ingatkan bahwa rumusannya tadi adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi nilai tertinggi dari data ini adalah 56 dan nilai terendahnya adalah 12. Jadi range-nya sama dengan 56 dikurang 12. Jadi range yang didapat adalah 44. Jadi jangkauannya adalah 44 untuk data tunggal ini. Masuk ke data berkelompok. Nah, di data berkelompok ini berbeda, cukup berbeda. Kita punya data berkelompok di sini dari interval kelas 8 sampai 13 dengan yang pasti bisa disebut intervalnya ini 6 per 8 sampai 13 hingga 44 sampai 49. Nah, untuk yang data berkelompok kita harus mencari titik tengah dari titik terendah dari interval kelas bawah. Dari 8 sampai 13 itu harus dicari titik tengahnya. Cara mencari titik tengahnya itu cukup mudah. Batas bawahnya ditambah batas atas dibagi 2. Jadi di sini bisa dilihat ditambahkan, kemudian kita bagi 2. Jadi 8 tambah 13 dibagi 2 sama dengan 10,5. Untuk titik tengah dari kelas tertingginya sama, 44 tambah 49 dibagi 2 dan hasilnya adalah 46,5. Nah, untuk jangkauan rumusnya bisa dibilang sama seperti data tunggal tadi, yaitu X max dikurang X min. Jadi 46,5 dikurang 10,5 sama dengan 36,5. Inilah yang didapatkan. Baiklah, masuk ke simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata ini persamaannya digunakan untuk menentukan simpangan rata-rata data tunggal ini adalah jumlah dari banyaknya data ini sama dengan 1. Kemudian ada data ke I yang dikurang dengan rata-rata hitung dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita langsung masuk ke soal. Untuk soal sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 data. Di sini soalnya adalah 30, 35, 37, 12, 32, 56 dan 45. Nah, untuk menentukannya kita harus cari yang namanya rata-rata hitung dulu. Untuk rata-rata hitung kita jumlahkan seluruh data ini, seluruh data yang ada, kemudian dibagi banyaknya data. Jadi jumlah data ini ada 200, jumlahnya ada 247 dan kemudian dibagi dengan banyaknya data dan didapatlah 35,29 sebagai rata-rata hitung. Nah, kemudian untuk simpan rata-ratanya, nah di sini untuk rata-rata hitungnya tadi itu akan jadi pengurang bagi data. Jadi setiap data dikurangi dengan rata-rata hitung. Tapi di sini kemudian dibagi dengan banyaknya data. Tapi di sini dengan catatan nilai dari hasil dari setiap pengurangan itu nilainya mutlak. Jadi tidak ada yang negatif, semuanya dianggap positif. Jadi setelah dikurangi dengan rata-rata hitung, setiap data setelah dikurangi dengan rata-rata hitung dibagi 7, maka akhirnya akan didapatlah data didapatlah simpangan rata-rata tersebut, yaitu 9,18 dari data berdasarkan soal yang ada di atas. Baiklah, masuk lagi ke untuk yang berkelompok. Nah, untuk yang berkelompok ini
um, kita harus mencari yang pertama itu adalah setiap titik tengah dari setiap data. Nah, di sini sudah ada titik tengah dari setiap data. Untuk pencariannya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian nilai tengahnya dikurang dengan rata-rata hitung. Nilai tengah dikurang dengan rata-rata hitung. Nah, untuk titik tengah ada di 10,5. Jadi untuk di tengahnya 10,5 dan dikurangi dengan 28,125, yang dimana titik tengah ini dapat dari materi sebelumnya. Setelah dikurangi, maka dapatlah hasilnya. Kemudian setelah mendapatkan hasil tersebut, hasil dari titik tengah dikurangi dengan rata-rata hitung tadi dikalikan dengan jumlah frekuensinya. Didapatlah dari jumlah frekuensinya. Kemudian setelah mendapatkan jumlah frekuensi, semua data yang sudah dijumlahkan itu ditambah lagi, yang kemudian didapatkanlah hasilnya di sini. Maka hasilnya adalah 588. Nah, baru bisa kita masuk ketika sudah mendapatkan hasil dari frekuensi kelas KI dikali dengan nilai tengah kelas dikurang rata-rata hitung, maka baru kita bisa masuk langsung ke simpangan rata-rata. Rumusnya adalah simpangan rata-rata sama dengan 58 sigma NI sama dengan 1 FI dikurang XI dikurang X atau rata-rata hitung. Nah, di sini sudah didapatkan bahwasanya jumlahnya ada 588 dan dibagi dengan jumlah data ada 80 dan hasilnya adalah 73,35. Lanjut. Baiklah, ini adalah simpangan baku. Nah, untuk simpangan baku ini adalah simpangan baku untuk data tunggal. Jadi untuk simpangan baku data tunggal ini kita harus mencari rata-rata hitung terlebih dahulu. Nah, untuk rata-rata hitung itu setiap data itu ditambahkan kemudian dibagi dengan jumlah data. Setelah mendapatkan rata-ratanya, di sini 28,2 sudah didapatkan, maka kita masukkan ke rumus. Kita harus mencari XI atau data KI dikurang dengan rata-rata hitungnya. Jadi untuk mencarinya itu kita mengurangi datanya dikurangi dengan rata-rata hitungnya, seperti sudah didapatkan untuk setiap datanya 3,8, 0,8, minus 3,2, minus 6,2 dan 4,8. Nah, setelah dikurangi itu dikuadratkan setiap datanya dan dapatlah setiap data ini. Kemudian setelah mendapatkan data yang telah dikuadratkan tadi dijumlahkan, dapatlah 86,8. Nah, 86,8 ini belum selesai. Untuk 86,8 ini dikurangi dengan jumlah dari maksudnya banyaknya data. Jadi dibagi 5. Ini salah, jadi dibagi 5 yang mendapatkan hasil sama dengan 4,66. Baiklah, selanjutnya untuk simpangan baku dari data berkelompok. Nah, untuk simpangan baku dari data berkelompok ini memang lumayan rumit, tapi bisa dikerjakan dengan mudah jika sudah dapat titik tengahnya. Jadi untuk titik tengah sudah didapat frekuensi titik tengah. Jadi titik tengah ini di sini kita ada yang namanya rata-rata. Nah, di sini untuk rata-rata ini 28,125 ini itu menjadi
pengurangan bagi di tengah. Jadi 10,5 dikurang 28,125 ini. Jadi setelah dapat jumlah hasilnya di sini, maaf, kita hapus dulu. Setelah mendapatkan hasilnya, di setiap data yang sudah dikurangi tadi dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, maka data ini itu dikalikan dengan frekuensi. Jadi dikalikan dengan frekuensi. Jadi FI X min rata-rata kuadrat. Jadi didapatlah di sini 1553,20 hingga 5635,98. Kemudian semua ini ditambahkan menjadi dan dapatlah hasil 10353,25. Nah, hasil ini itu dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi data. Jumlah keseluruhan frekuensi data itu 80. Kemudian diakarkan, dia akhirnya mendapatkan hasil 11,38. Baiklah, kita masuk ke ragam. Nah, ragam ini cukup mudah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Untuk ragam kita hanya tinggal mengkuadratkan data simpangan baku yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi simpangan baku dari data tunggal itu ada 4,66. Jadi 4,66 kuadrat hasilnya adalah 21,7156. Untuk data yang berkelompok, hasil yang dapat adalah 11,38. Jadi dikuadratkan sama dengan 129,42. Selanjutnya untuk koefisien keragaman. Nah, koefisien keragaman ini digunakan untuk melihat kestabilan sekelompok data. Persamaannya untuk mencari nilai koefisien keragaman adalah simpangan baku S dibagi dengan rata-rata hitung. Nah, jadi untuk sini juga cukup mudah. Untuk koefisien keragaman cukup membagi S atau simpangan bakunya dengan rata-rata hitung yang sudah kita cari sebelumnya. Untuk simpangan bakunya sendiri dari data tunggal itu adalah 4,66. Sudah kita cari tadi 4,66. Dan untuk koefisiensi keragaman, jadi di sini tinggal dibagikan dengan 28,2 atau yang bisa dibilang tadi adalah rata-rata hitung dari data tunggal tersebut. Jadi hasilnya adalah 0,165. Nah, untuk data berkelompok hampir sama, tapi sudah sama. Yang dibagi adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata hitung, yang mana 11,38 dibagi dengan 28,125 yang hasilnya adalah 0,40. Baiklah, nah ini adalah kuartil. Kita masuk kuartil yang dimana adalah pembahasan terakhir. Untuk kuartil itu adalah yang pertama itu JK atau sama dengan H atau hamparan yang rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Kemudian yang kedua adalah jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil, bisa disingkat dengan SK. Itu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Dan yang ketiga rataan kuartil yang rumusnya adalah Q1 plus Q2 dikurang 2, dan rataan 3 kuartil yang dimana adalah Q1 plus 2 Q2 plus Q3 dibagi 4. Di sini untuk data tunggal sudah ada, yaitu 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30. Di sini ada 3. Nah, kita urutkan dulu data yang terkecil hingga yang terbesar. Sudah diurutkan di sini. Jadi di sini adalah N sama dengan 7 ganjil, dan jika ganjil maka 7 harus tambah 1, jadi sama dengan 1. 7 tambah 1 sama dengan 8, berarti 8 ini dapat habis dibagi 4. Syaratnya adalah genap dan habis dibagi 4. Baiklah, yang pertama itu adalah Q1. Jadi Q1 sesuaikan tadi X nya, datanya ada 7 ditambah dengan 1 sama dengan X8 dibagi 4. Nah, baiklah,
sebagai syarat tadi harus habis dibagi 4, jadi kita sama dengan dibagi 4, jadi X8 dibagi 4 sama dengan X2, yang hasilnya X2 di sini adalah di angka 23, arti 23. Yang kedua adalah X2 7 ditambah 1 per 4. X2 7 ditambah 1 per 4, 2 dikali 8 dibagi 4 berarti 16 per 4, ini sama dengan X4. Di sini untuk nilai keempat adalah 25. Yang terakhir adalah Q3, X3 7 plus 1 per 4, jadi hasilnya adalah X24. 3 dikali 8 sama dengan 24 dibagi dengan 4, jadi sama dengan 6. Untuk nilai ke-6 adalah 29, jadi hasilnya 29. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. Untuk hamparan Q3 dikurang Q1 berarti 29 dikurang 23, hasilnya adalah 6. Untuk jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil, rumusnya adalah Q3 dikurang Q1 dibagi 2, berarti kita sudah mendapatkan Q3 dikurang Q1 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3, sudah didapatkan. Kemudian untuk rataan kuartil Q1 ditambah Q2, 23 sebagai hasil dari Q1 dan ditambah dengan Q2, 25. Maaf, jadi ini 25, jadi hasilnya adalah 48 dibagi 2. Di sini hasilnya 48 dibagi 2 sama dengan 24, sama ini 24. Untuk rataan 3 kuartilnya yaitu 23 ditambah 2 kali 25 plus 29 atau 2Q2 plus Q3 per 4 atau dibagi 4, jadi hasilnya adalah 25,5. Hasil dari rataan 3 kuartil ini tadi adalah 25,5. Yang terakhir adalah untuk kuartil data berkelompok. Nah, untuk hasil dari setiap data kuartil sebenarnya sudah didapatkan dari materi sebelumnya. Jadi untuk Q1 data berkelompok itu 21,5, Q2 nya 27,29, Q3 nya adalah 34,30. Jadi kita hanya tinggal memasukkan rumusnya saja. Jadi untuk rumusnya sendiri sesuaikan, dan di hamparan Q3 dikurang Q1, 34,30 dikurang 21,5 sama dengan 12,8. Untuk simpangan kuartilnya itu dibagi 2, 12,8 dibagi 2 jadi 6,4. Dan untuk rataan kuartil Q1 tambah Q2 dibagi 2 sama dengan 27,9 atau 21,5 plus 34,30 dibagi 2. Yang terakhir adalah Q1 plus 2 Q2 plus Q3 dibagi 2, yang mana adalah 21,5 ditambah 2 kali 27,79 ditambah 34,30 dibagi dengan 4, jadi sama dengan nilainya adalah 11,38 dibagi 4, yang dimana hasilnya menjadi 27,845. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.